Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Lioko Putri Aprilia Tambariki, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Palu. Pada siang hari ini saya akan membawakan materi presentasi tentang mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Mengapa bahasa Indonesia itu penting? Yang pertama, bahasa Indonesia adalah identitas nasional kita. Mengacu pada sejarah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan pengakuan yuridis Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang ke-36. Yang kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan yang telah dicatat dalam sejarah. Tantangan di era globalisasi, di satu sisi, bahasa Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sementara itu, di sisi lain, harus menjadi tamu yang terhormat di negara lain. Era globalisasi membawa pengaruh bahasa asing yang berpotensi menggeser posisi bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Indonesia perlu dipertahankan? Yang pertama, karena amanat konstitusi dan regulasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Perpres Nomor 63 Tahun 2019, Pasal 5 dan 27 ayat yang pertama. Kemudian wajib digunakan dalam forum nasional dan internasional di Indonesia. Yang kedua, karena eksistensi di kancah internasional. Pada kasus ICIS ke-20 tahun 2021, penggunaan bahasa Indonesia oleh Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, Menteri Agama dan Wali Kota Surakarta dalam forum internasional membuktikan posisi bahasa Indonesia semakin kuat dan dikenal. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia oleh banyak presenter, termasuk dosen IPTABI Kemenak. Yang ketiga, karena fungsi bahasa Indonesia sebagai pengembang peradaban dunia, mendukung dan mengembangkan ilmu pengetahuan, fungsi heuristik untuk memperoleh pengetahuan, dan referensial untuk mengenal lingkungan, agama, teknologi, dan lain-lain. Peluang kontribusi membangun peradaban dunia misalnya melalui pemikiran Islam Indonesia di ICIS. Penguatan dan kendala yang dihadapi. Penguatan dan kendala yang dihadapi yaitu pertama, penguatan pemerintah telah menetapkan regulasi untuk penginternasionalan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 garing 2009 Pasal 44, PP Nomor 57 garing 2014, Kemendikbud Nomor 42 garing 2018. Meningkatnya mahasiswa asing yang belajar di Indonesia, misalnya 6.967 orang di tahun 2017, dan di PTKI dari berbagai negara, Timur Leste, Cina, Turki, Amerika Serikat, Rusia, dan lain-lain, menunjukkan minat orang asing terhadap bahasa dan budaya Indonesia. Yang kedua, kendala yang dihadapi, sikap kurang apresiatif terhadap bahasa sendiri di forum domestik atau internasional. Masih perlu dorongan agar bahasa Indonesia benar-benar menjadi tuan rumah di tengah maraknya bahasa asing. Bahasa menunjukkan siapa kita. Cara kita berbicara seringkali langsung memberi kesan tentang siapa kita, asal daerah, gaya hidup, bahkan perasaan. Orang bisa menebak kamu dari mana, dari Jakarta, Medan, atau Makassar hanya dari logat saja. Dan dalam dunia digital, gaya bahasa kamu bisa menunjukkan apakah kamu kalem, cuek, atau super ekspresif. Langkah konkret untuk menjaga eksistensi khususnya generasi muda. Yang pertama, gunakan bahasa Indonesia sesuai amanat, perkuat fungsi bahasa, apresiasi bahasa sendiri, dukung program internasionalisasi, dan jadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah. Bahasa Indonesia memiliki eksistensi historis, yuridis, dan internasional yang kuat, dibuktikan dengan ICIS dan regulasi. Bahasa Indonesia adalah aset strategis dalam membangun peradaban dunia. Mari bersama-sama menjaga dan memanfaatkan fungsi bahasa Indonesia agar ia menjadi tuan rumah yang disegani di negeri sendiri dan tamu yang terhormat di kancah global. Demikian presentasi saya pada siang hari ini, dan terima kasih.